Pagi BCF 1. Wih, semangat gini. Oke. Berarti siap ya kita belajar proyek IPAS hari ini? Siap. Karena sudah siap, jadi Bu minta KM untuk pimpin dulu doa. Mohon perhatian. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu hari ini. Siapa yang tidak masuk untuk pelajaran IPAS hari ini? Oke. Adli, Aira, Asri, Nurika, Raditya, Raizha, Rasyad, Rizal, Tasya, Tiara, Yasmin, Ziadiksa. Oke, berarti hari ini dari 35 satu orang nggak masuk, Nadif, karena sakit. Oke. Nah, sebelum kita melakukan praktek hari ini, namanya juga proyek IPAS pelajarannya. Pasti di akhir pembelajaran, di akhir bab, kita akan melakukan namanya praktek atau prakteknya itu disebut proyek gitu. Kita kan sedang membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Kemarin kita udah bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Apa? Coba cung satu orang. Ya, Jatun. Lisandana. Bernafas. Apalagi? Jahran. Bergerak. Rasyad apa? Berkembang biak. Ada lagi? Sekarang, apakah yang dimaksud dengan biotik dan abiotik? Cung. Biotik hidup, abiotik tidak hidup. Biotik hidup, abiotik tidak hidup. Nah, mau hidup dan tidak hidup itu pasti harus ada yang namanya ikatan. Ya, ikatan itu tidak hanya antara Jasmine dengan ibu saja, tapi harus ada namanya ikatan Jasmine dengan lingkungan hidup. Maka dari itu, ya dibuka bukunya. Maka dari itu, di dalam ikatan biasanya suka ada yang namanya simbiosis. Nah, kalau simbiosisnya itu Jasmine merugikan ibu, disebut apa? Parasitisme. Tapi kalau simbiosisnya Jasmine untung, ibu juga untung, mutualisme. Kalau simbiosisnya kita hare-hare masing-masing, komensalisme. Nah, itu biasanya suka dipakai nih dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa, kamu mah dasar parasit. Nah, jadi secara tidak langsung kamu mengingat, itu kan istilah atau kata ilmiah yang ada di dalam ilmu biologi. Ya, oke. Kalau ibu bilang ekosistem itu apa? Kesatuan dari komunitas, ya. Jadi perkumpulan, kesatuan. Jadi bersatu. Nah, si ekosistem banyak. Si ekosistem ini, kalau ada yang namanya makhluk hidup, yaitu manusia, tadi kembali ada yang namanya merugikan atau menguntungkan. Kebanyakan ekosistem di lingkungan dekat manusia tidak selalu diuntungkan. Banyak juga yang dirugikan. Sehingga apa? Kalau lingkungan sekitar dirugikan, dampaknya apa? Misalkan kamu ya tinggalnya deket pabrik, pasti ada yang namanya apa kalau deket pabrik? Limbah. Nah, dirugikan atau diuntungkan daerah kamu di situ? Dirugikan. Nah,
itu adalah tadi interaksi tadi yang parasitisme atau merugikan ya. Jadi jangan sampai kita menjadi seseorang yang penyumbang merugikan gitu ya. Nah, next, kemarin kita sudah ada interaksi antar komponen, berarti sekarang kita akan maju ke lingkungan hidupnya. Oke, nah ini lingkungan hidup. Oke, lingkungan hidup juga dia memiliki Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi jangan menganggap sepele bahwa lingkungan hidup LH ya disingkat, dia dilindungi. Ini yang ngeluarin Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 berapa? Ini siapa yang ngeluarinnya? Pemerintah. Nah, kita balik lagi ke sini, ke Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Di sini masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain di dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungannya menurun ya, sampai tingkat tertentu malah menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Berarti menurun atau menuju perusakan, itu berarti kalian sudah siap-siap nanti kena Undang-Undang Nomor 32. Oke, karena kita akan membuat proyek berarti auto ibu harus membuat kelompok. Kelompoknya sama ibu ya, tentukan membuat kelompok. Kita akan bikin 4 kelompok. Oke, tolong dikasih tahu lagi anggotanya, di share lagi. Nah, keep dulu ya, keep dulu. Karena ibu akan memberikan video ke kalian tentang apa yang terjadi dengan lingkungan kita saat ini. Selama saya masih bisa bersuara. Oke, sip. Ya. Oke, gini, ibu menyuguhkan video dengan 2 rasa, kerasa nggak? Yang satu trailer film, yang satu berupa liputan. Karena kalian masih 10 BCF yang nantinya akan memilih mau PSPT atau mau film. Ya, ada PSPT. Kalau PSPT berarti dia akan konsentrasinya lebih ke program acara atau ke pertelevisian, dan di situ include ada jurnalis gitu ya. Kalau PF itu berarti dia pembuatan film, baik film pendek ataupun micro movie disebutnya. Nah, intinya tuh adalah kalian materinya tuh adalah sampah ya. Sampah, tapi kalian bisa menyuguhkan dalam bentuk audio visual. Yang satu bentuknya film dokumenter, itu dokumenter, film dokumenter, memperjuangkan nih kita tuh gimana sih caranya anak muda sekarang tuh untuk mengurangi sampah plastik. Nah, yang kedua ini by data, di mana tadi 7.500 ton sampah plastik menjadi gunung di Jakarta. Itu sebagai insight buat kalian bahwa kalaupun kamu anak broadcast, tapi intinya tuh kamu harus paham dulu dengan materinya adalah sampah. Kak Ibu sudah menyuguhkan tentang permasalahan lingkungan di sekitar kita, yaitu adalah sampah. Nah, dampak sampah ini dia akan mencemari lingkungan. Tadi ada air, tadi ada gunung kan ya. Terus makin banyak, udara juga kan bau kalau daerah situ, bau ya. Nah, jadi kita akan kategorikan, suara pun sama. Kita akan kategorikan 4 kelompok ini harus membahas, Ibu ada LKPD
Nanti Ibu bagikan per kelompok. Coba Ibu pingin ketuanya dulu deh nanti ke depan. Nah, ini LKPD akan diisi sama kalian, dikerjakan, bukan diisi ya. LKPD ini harus dikerjakan oleh kalian. Nanti tenang boy. Ibu mau menjelaskan dulu ya. LKPD-nya nanti akan Ibu jelaskan. Nah, ini di sini ada nama anggota, mungkin ada yang 9 ya tadi ya. Extends aja lah di bawahnya ya. Gitu. Ditulis sama kalian namanya, di sini ada petunjuknya di mana kita akan membuat proyek apa hari ini? Poster. Ibu akan meminta kalian membuat proyek poster tentang lingkungan hidup, yaitu di dalamnya adalah terjadinya pencemaran. Di sini Ibu minta kalian ya, di dalamnya itu adalah dampak pencemaran, tindakan konservasinya apa, upaya mengatasi pencemarannya apa. Ada di sini. Nanti dibaca ya. Oke, sekarang boleh ketuanya. Silakan yang tadi sudah dibentuk anggotanya. Oke, kita akan presentasi hasil poster kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan, mempresentasikan dan juga menerangkan apa itu pencemaran udara. Kalau misalkan kita bisa meminimalisir pencemaran udara, itu kita bisa lihat di sebelah sini itu sangat asri, hijau dan terlihat sangat lebih menarik dibandingkan ketika kita sedang ada di posisi pencemaran udara. Oke, sip. Silakan kampanyekan apa? Ayo ajak teman-temannya, audiensnya. 2, 3. Jagalah keasrian dari polusi. Kalau yang ini asri, kalau yang ini say no to polusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dan selanjutnya penjelasan dimulai dari Sabil. Penyebab polusi air pertama dari terjadinya pencemaran air. Nah, jadi ini teh gambarnya itu menceritakan ada sebuah sungai yang udah penuh dengan polusi, udah tercemar. Polusinya apa? Ada Ya. plastik. Dan itu kelihatan di sini ada ini teh botol-botol kayak limbah yang beracun ya. Misalnya di sini ada X gitu. Nah, jadi si kehidupan dalam air itu udah mati dan ada ikan yang masih hidup tapi dia tersiksa dan minta tolong gitu, tolong. Tolong. Apa itu katanya? Ini stop trashing the ocean please. Apa Indonesianya? Jangan berhenti buang sampah ke laut. Tolong. Ke laut. Jadi di situ ikan tolong berhenti untuk buang sampah ke laut atau ke air. Bisa ke laut, bisa melalui sungai. Ya, gitu. Oke, jadi silakan kampanyekan kelompok 3. Oke, kelompok kita juga punya jargon. Nanti kan tinggal ikutin apa yang kita bilang. Nanti pertama saya bakal bilang ada gerakannya juga kayak stop trashing the ocean please. Oke, coba kita. Ikutin ya. Boleh, sok. 1, 2, 3. Stop trashing the ocean please. Ulangi lagi, coba sekali lagi. Yang semangat. Yuk yang semangat, yang lain juga ikutin. Suaranya lebih semangat. Oke. 1. Berdiri atau berdiri gitu. Oke, silakan Syabil ke sini ke tengah, Syabil. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Stop trashing the ocean please.
Tadi apa pertanyaan pertama tuh bagaimana kalau misalkan nggak harus buangnya harus gimana? pertanyaan pertama, kalau nggak harus buang ke air, baik itu sungai, baik itu laut, jadi harus buangnya kemana? Itu nomor 2 pertanyaannya. Kalau, nah, berarti manfaat atau dampaknya mungkin ya, yang akan diterima kalau sungai atau lautnya sudah tidak tercemar lagi. Jadi kalau misalnya sampah itu bisa dipakai yang 3R itu kan, recycle sama reuse. Jadi sampahnya bisa yang kita diolah lagi jadi barang. Apa saja 3R tadi? Reuse. Reuse itu apa? Reuse itu dipergunakan kembali. Dipakai ulang. Terus R recycle, Diubah jadi barang lain yang diolah ya. Terus teh reduce. Kalau reduce itu jadi kita tuh mengurangi penggunaan dari sampahnya. tuh menggunakan teknik Sesuai mantap. Bahasa Indonesianya mah Kang Pisman. Mengurangi pisahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang polusi tanah. Sebelumnya perkenalkan, saya Keisha dan rekan saya. Saya Rasyad. Saya Lisana dari Batik SK. Saya Muhammad Fadilah. Saya Fadil. Silakan dan didengarkan penjelasan dari kami. Yang pertama ada pengertian. Pengertian akan dibacakan oleh saya. Polusi tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alam. silakan kampanyenya dari kelompok ini. 1, 2, 3. hentikan polusi, lindungi tanah kami. Harus sekuat gitu ya. Segitu saja, jangan diikuti ya. Oke, silahkan ada yang ingin ditanyakan dari gambar. Coba, organik itu apa, anorganik itu apa, kelompok tanah? Organik itu sampah yang bisa didaur ulang. Diurai. Anorganik tidak bisa diurai. Contohnya sampah yang organik dan anorganik itu bagaimana? Kalau organik bekas makanan ya. Bekas makanan tuh kayak gimana? Itu siapa? Itu organik, anorganik? Tas Itu apa? organik. Terus? Pokoknya yang basah, Bu. Sisa-sisa makanan. Basah ya. Terus? Kalau anorganik itu kayak plastik, botol plastik, kaleng. Styrofoam masuk ke mana? Anorganik. Cok, itu tuh. Dan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada penjelasan atau salah kata yang kurang dimengerti sama kalian. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, thank you. Kasih applause juga buat kelompok ini. Terakhir, kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang polusi suara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ziadi Salati Khadijah dan teman-teman saya. Saya Muhammad Azkal Habsi. Saya Devani Radika. Saya Nurul Laki. Saya Yulia Nuri Amalia. Saya Berita Jaka. Saya Muhammad Azkal. Langsung saja kita ke penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Devani. Polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang ditimbulkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Selanjutnya, jenis-jenis polusi suara akan dijelaskan oleh Aira. Beberapa sumber polusi suara adalah suara yang berlebihan. Musik dengan volume tinggi dan anak-anak berbunyi yang dimainkan terus-menerus. Transportasi, pesawat, kereta api, atau pengadaan konstruksi, generator, mesin dan lain-lain. Oke, coba ajakannya apa dong? Kampanyenya apa? Silakan.
Sudah ya, udah 4 kelompok tadi. Ibu, kita rangkum bareng-bareng dari 4 kelompok ini. Dia polusi udara, polusi suara, polusi air, polusi tanah. Ibu pingin tanya dulu keterkaitan antara polusi udara, air, tanah, apa keterkaitannya di sini? Pencemarannya oleh apa? Oke, sesuai tema kita ya. Di sini terjadi yang namanya pencemaran. Pencemarannya dilakukan oleh siapa? Makhluk hidup teh saha? Manusia. Apa pencemarannya yang diberikannya berupa apa? Sampah, Sampahnya apa saja bentuknya? plastik, organik, anorganik. Nah, sampah ini tadi dikasih tahu ada 2, ada organik dan juga ada anorganik. Nah, jadi kalau kalian nanti main ke luar negeri, amin gitu. Terus kalian harus sudah paham tentang sampah, ya. Udah hatam nih ya pelajaran kita IPAS lingkungan hidup di bagian pencemaran ya. Berarti kalian harus paham bagaimana nanti di luar negeri buang sampah. Jangan sampai nanti ke sana kalian buang sampah, habis makan jalan si Irsyad teh buang we gitu. Langsung. Ya. Jangan salah gara-gara buang sampah didatengin polisi di luar negeri mah, ya. Tadi organik apa? Tadi kelompok siapa ya organik? Organik tadi apa? Sampah yang bagaimana? Mudah atau enggak bisa diurai. Oke. Kalau misalkan anorganik adalah tidak bisa diurai. Susah diurainya. Membutuhkan waktu yang sangat panjang. Makanya kenapa tadi contoh videonya ibu banyak sampah Organik. iya, anorganik atau enggak bentuknya plastik. Mungkin tadi masih ingat sampah yang ini malah muncul di tahun 80-an masih ada. Masih ada sampah. Kebayang nggak nanti kalian udah ninin aki-aki eta sampah kamu bekas makan seblak aya keneh di incu kamu. Kebayang nggak? Karena susah diurainya. Ya, susah diurainya gitu. Butuh proses kimia mengurainya. Tadi sudah diproses kimia lagi ternyata nggak beres. Butuh air kan tadi dibuang ke sungai, sama sampah lagi limbah. Terus nu benang saha tadi? Nu benang hewan-hewan di laut, hewan-hewan di sungai gitu ya. Makanya tadi ada pertanyaan bagaimana caranya, keluarlah kata-kata 3R dari kelompok siapa tadi? 3. Kelompok 3. Sesuai ya tuh ya. Apa aja 3R tadi teh? Reduce, recycle, terus reuse. Reduce apa tadi? Mengurangi. Alah, hilang spidol lagi ini. Mengurangi. Recycle apa? Mengolah. Mau diolah lagi ya, dia mungkin bisa menjadi biji plastik lagi gitu kan ya, atau jadi apa? Reuse apa tadi? Menggunakan kembali. Nah, ini adalah tahap-tahap yang bisa kalian lakukan minimal di lingkungan rumah. Makanya tadi kalau misalkan ada yang bawa muncek bahasa orang tua mah misting atau tupperware atau alat makan. Habis nih ya, terus mau kalian makan lagi, jangan beli, tapi kalian reuse lagi, Bu, ini wadahnya. Jadi si ibu kantin gak akan ngeluarin namanya cup paranti seblak. Terus atau enggak apa? Biasanya pakai plastik gitu ya. Udah mau beli basreng pakai wadah makan kalian. Bu, ini wadahnya di sini aja gitu. Jadi kalian terus terpakai. Sebisa mungkin satu hari itu kalian tidak menciptakan sampah.
Ya, karena tadi lihat sendiri kan ya faktanya 7.500 ya ton lagi. Pakai ton ya, bukan kilogram. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang ini. Nah, tadi kan keterkaitannya sama udara, air, tanah. Nah, sekarang kucluk datang si Pau, si Nugget ya. Ada di sini, ada di poster, ada di kelompok bagian kita nih, si suara. Ya, polusi suara. Apa kaitannya polusi suara terhadap lingkungan hidup? Nah, mengganggu ketentraman. Ngerasa nggak sih kalau kadang-kadang kalian kalau healing pinginnya kemana? Ketinggian, kesunyian. Aduh, kamu kesepian. Kerasa nggak kamu kalau mau healing? Reka gunung. Reka desa lah cek bahasa nama. Nah, itu berarti apa? Mau niisnya, niis itu berarti apa? Di sini ini aktivitas kota dengan limbahnya, dengan sampahnya yang diciptakan. Nah, aktivitas kota ini mungkin hampir 24 jam. Apalagi daerah di ibu kota, bukan ibu kota kali ya sekarang mah, daerah istimewa. Daerah Jakarta itu kan hampir aktif 24 jam. Baik aktivitasnya, baik kalau aktivitas kita akan mengeluarkan suara. Kayak gini, kita kan sedang beraktivitas ya. Berarti ibu mengeluarkan suara, kalian juga mengeluarkan suara. Nah, kalau ini terus-terusan seperti ini sampai waktunya badan istirahat terus keluar suara, apa dampaknya ke makhluk hidup? Stres. Nah, itu. Stres gitu. Nah, jadi ini suara sekarang masuk ke dalam polusi karena suara yang dimunculkan atau ada di lingkungan hidup terutama di kota itu mengganggu dampaknya kalau ke personal itu misalkan saking gedenya suaranya apa dampaknya gendang telinga. Iya, jadi nanti mengarah kepada pendengaran kayak percelian atau nih pendengaran ya. Kalau pakai earphone 24 jam sama pakai earphone 24 jam juga sama mengganggu gitu ya. Nah, itu semua berkaitan ya nanti ke dalam, jangankan kepada makhluk hidup manusia, kepada hewan pun sama. Sapi juga kalau deket keramaian dia nggak akan tuh ngeluarin ngeluarin susu yang berkualitas. Tidak. Kenapa kalau lihat peternakan ayam jarang di kotanya? Pasti kalau peternakan ayam pasti di daerah kabupaten ya. Rada jauh-jauh itu kan sama. Kalau begitu ramai hiruk pikuk, wah dengan suara tadi yang kata ini ada bor listrik gitu ya. Sampai sini cukup dipahami? Oke, cukup dipahami. Kalau begitu kita akhiri pertemuan terakhir proyek kita makhluk hidup dan lingkungan hidup. Nanti kita akan ketemu di bab berikutnya, itu adalah zat dan perubahannya. Oke, kalau begitu posisi kursinya mau diiniin dulu, dikembalikan lagi. Gini aja. Oke, kalau gini aja silahkan dipimpin doa sama Mari kita berdoa dalam hati masing-masing dimulai.